Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, teman-teman level 4, gimana nih, pada sehat kan? Ya, setelah libur panjang kemarin dari hari Rabu, sekarang sudah masuk ke hari Senin lagi nih. Sudah waktunya kita belajar tematik. Nah, masih ingat nggak teman-teman, kemarin kita belajar tematiknya sampai mana? Ya benar, kemarin kita belajarnya sampai subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sekarang kita berarti sudah masuk ke subtema yang ketiga, pembelajaran 1, 2, dan 3. Karena waktu untuk belajar itu sampai Desember, kita akan masuk ke PAS, penilaian akhir semester. Makanya kita 1 kali pertemuan 3 pembelajaran. Ya teman-teman, sebelum mulai belajar kita baca basmalah bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Di subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3, kita belajar apa aja ya? Ya, muatannya yang pertama ada bahasa Indonesia, IPA, SBDP, PPKN, dan IPS. Nah, di bahasa Indonesia kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita dan membaca cerita. Untuk belajar IPA kita akan belajar tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Di SBDP-nya belajar menggambar bentuk. Untuk PPKN-nya kita akan belajar makna hubungan simbol dan Pancasila. Terakhir di IPS-nya kita akan belajar kegiatan ekonomi dan lapangan kerja. Nah, kita masuk ke pembelajaran 1 nih. Putu, apa pekerjaan ayahmu? Ayahku seorang tukang kayu. Ayahku memiliki bengkel kayu. Kalau ayahmu, apa pekerjaannya? Ayahku seorang pendongeng. Ayahku mendongeng untuk menghibur banyak orang, terutama anak-anak. Nah, begitulah percakapan dua orang tentang masalah pekerjaan orang tuanya. Pekerjaan ayah Putu sehari-hari adalah membuat mebel untuk dijual seperti meja, kursi, dan lemari dari kayu. Kayu yang digunakan untuk membuat mebel diperoleh dari hutan. Kayu merupakan sumber daya alam yang banyak digunakan oleh manusia. Pemanfaatan kayu secara besar-besaran dapat menyebabkan berkurangnya luas hutan, padahal hutan adalah paru-paru dunia. Teman-teman ingat kan, hutan disebut dengan paru-paru dunia. Nah, hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan juga bagi lingkungan. Selain pusat keanekaragaman hayati, hutan juga mengatur iklim dan siklus air di muka bumi. Kerusakan hutan di Indonesia cukup memprihatinkan, sehingga luas hutan semakin hari semakin berkurang. Ada banyak hal yang menyebabkan kerusakan hutan Indonesia. Apa saja? Antara lain kebakaran hutan, penebangan hutan secara liar, sistem cocok tanam perladangan, berpindah, usaha pertambangan di wilayah hutan, transmigrasi, musim kemarau, letusan gunung berapi, dan tsunami. Nah, begitulah pembelajaran 1. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Putu dan Udin merasa haus. Mereka pergi ke kantin untuk membeli air mineral dalam botol. Setelah airnya habis, botol tersebut mereka buang ke tempat sampah. Tahukah kalian, jika di tangan orang yang kreatif, botol-botol bekas itu menjadi barang yang bernilai. Tidak hanya botol bekas, sampah dari kaca pun menjadi benda-benda yang menarik, seperti kisah yang ada di halaman 96. Sudah teman-teman buka belum halaman 96? Ya, teman-teman silakan dibaca ya. Nah, teman-teman sudah baca kan halaman 96? Nah, dari cerita di atas, kita dapat mengurangi sampah atau mendaur ulang sampah
menjadi barang-barang bernilai ekonomis. Kita bisa jualan nih teman-teman dari barang-barang bekas. Ya, bagaimana sih caranya? Ada 5 prinsip R. Yang pertama, recycle, reduce, reuse, replace, repair. Itu adalah 5 R. Apa sih? Recycle, mendaur ulang. Reduce, mengurangi. Reuse, menggunakan kembali. Replace, mengganti. Dan terakhir repair adalah memperbaiki. Nah, sekarang kita belajar pengertian dari 5R. Recycle. Apa sih itu recycle? Recycle adalah mendaur ulang, merupakan upaya pengurangan sampah, yaitu dengan memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolahnya untuk dapat digunakan lebih lanjut. Tetapi kita harus membedakan dulu nih antara sampah organik dan anorganik. Nah, pengertian yang kedua, reduce. Reduce itu apa sih? Yaitu mengurangi pemakaian suatu barang perilaku yang dapat mengurangi produk sampah dan tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Berikutnya, reuse. Apa itu reuse? Menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Yang berikutnya adalah replace. Apa sih replace? Mengganti pemakaian suatu barang dengan barang lain yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Terakhir adalah repair. Apa itu repair? Memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat digunakan kembali. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3 nih, bahasa Indonesianya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu apa? Kalimat langsung yaitu kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang. Berikut ciri-ciri kalimat langsung. 1. Kalimat petikan diapit oleh tanda petik 2. Yang kedua, kalimat penggiring dipisahkan dengan tanda baca koma dan huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, jika ada 2 kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. Nah, kalimat yang tidak langsung itu adalah kalimat yang menyatakan perkataan orang lain. Dalam kalimat berita, kalimat tidak langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak menggunakan tanda petik. 2. Terdapat perubahan kata ganti orang sebagai berikut. Kata ganti orang pertama berubah menjadi orang ketiga. Kata ganti orang kedua atau ketiga berubah menjadi orang pertama. Dan terakhir biasanya ditambahkan konjungsi bahwa. Nah, masuk sekarang ke PPKN-nya nih. Sila ketiga dilambangkan dengan apa, teman-teman ingat nggak? Ya, dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin digunakan karena merupakan pohon yang besar, karena banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya semua rakyat Indonesia yang dapat berteduh di bawah naungan negara Republik Indonesia. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Begitu juga dengan keragaman suku bangsa, budaya, dan agama yang menyatu di bawah nama Indonesia. Nah, nilai-nilai mencerminkan sila ketiga diantaranya sebagai berikut. 1. Bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang keempat, menjunjung nilai persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Nah, setiap benda, kita masuk ke benda nih sekarang. Benda perlu diproses agar nilai ekonomisnya berubah. Misalnya seperti pada gambar kayu yang belum diolah menjadi mebel, pasti harganya tidak akan semahal mebel. Kalau udah jadi mebel lebih mahal ya harganya ya.
Bahan mentah adalah bahan yang diolah dalam suatu proses produksi sehingga berubah bentuk dan wujudnya dari bentuk aslinya. Misalnya gandum yang merupakan biji dari tumbuhan merupakan bahan mentah dalam pembuatan roti. Nah, bahan baku itu ada dua macam, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang menjadi bagian barang yang dihasilkan. Sedangkan bahan baku yang tidak langsung adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak langsung tampak menjadi barang jadi yang dihasilkan. Misalnya, barang jadi yang dihasilkan adalah meja dan kursi. Maka yang termasuk bahan baku langsung adalah kayu, sedangkan yang tidak langsung adalah paku dan cat. Nah, demikian rangkuman pembelajaran 1, 2, dan 3 di subtema 3. Semoga teman-teman bisa memahami hasil rangkuman tadi. Amin. Untuk tugas hari ini, Ibu sudah membuatkan tugasnya di Google Form. Nah, teman-teman bisa mengerjakan tugasnya di Google Form ya. Ya, selamat mengerjakan. Tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi dan selalu minum vitamin. Jangan lupa olahraga teman-teman ya. Selain itu, jangan lupa pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah. Oke, Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.